Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layaya, ya NIM 24650079. Baik, saya di sini akan mereview tugas 3 dengan materi pertemuan kelima, yaitu mikrokontroler sampai komponen elektronika. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu, elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah, yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektronika ini terjadi dalam ruang hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah, seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita hingga skala yang lebih canggih, seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot pelayanan. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino Uno, umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 volt standar dengan memaksimalkan sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino Uno perprograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu dikuasai. Sebelum berikut penjelasan komponen-komponen dasar yang mutlak yang harus kita kuasai. Pada yang pertama itu resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran listrik, arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor untuk spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan arus maksimum yang boleh dilewatkan untuk karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberikan tegangan tidak dialiri arus listrik terlalu besar, serta digunakan sebagai pembagi tegangan. Ini dia contoh resistor. Pada berikutnya itu kapasitor adalah merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua keping metal sejajar dan dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Bila kapasitor terhubung ke baterai, maka berisi hingga beda potensi antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik ini akan habis yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada berpolarisasi dan tidak. Kapasitor pada umumnya digunakan adalah kapasitor elektronik, kapasitor LFO, dan kapasitor Mylar dan keramik. Ini dia contoh kapasitor LFO dan kaki positif negatif Mylar dan keramik serta NKM. Pada yang berikutnya itu dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus listrik satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerahan dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan ke kapasitor. Baik, berikutnya itu LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Struktur juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ini temukan bahwa elektronik yang menerjang sambungan PN ini juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk dapat emisi cahaya pada semikonduktor, keping dipakai dalam gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping ini berbeda dan menghasilkan warna yang berbeda-beda pula. Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, hijau. LED berwarna biru ini sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi mahal jika tidak efisien. Dalam LED selain warna diperlukan juga tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi daya. Dia contoh simbol LED.
Berikutnya LED matrix. LED matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan. Setiap pin dan kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di microcontroller untuk dikontrol. Contoh LED matrix dapat dilihat seperti gambar berikut. LED matrix ini gambarnya. Pada dasarnya LED matrix adalah display LED yang disusun untuk sedemikian rupa sehingga membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin, baris, dan kolom. Ini dia contoh rangkaian LED penyusun LED matrix. Baik, pada relay, transistor tidak dapat terhubung sebagai switch atau saklar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus yang besar atau lebih kecil dari 5 ampere. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input dan dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transistor ini hanya di switch DC saja. Kekurangan relay ini ialah kekurangannya jauh lebih besar daripada transistor. Ini dia contoh bentuk relay pada gambar berikut. Pada transistor ini, transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronik digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. Dibuat dari bahan silikon atau lain. Bentuk transistor dipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN, PN, atau PNP menjadi satu sebagian 3 kaki transistor. Pada gambar ini, coba perhatikan transistor ini. Pada bagian berbagai transistor NPN dan PNP. Ini rangkaian standar transistor dengan input tegangan pin dengan cara pemberian tegangan selain penguat ditunjukkan pada gambar 1.7 yang ini. Ini dia contoh transistor NPN dan PNP. Baik, LDR, resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistensinya LDR ini sekitar 10 ohm, dan dalam keadaan terang sebesar 1 kilo ohm dan kurang. LDR ini dia terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium sulfur. Dengan bahan ini, energi cahaya dan jatuh penyebabnya lebih banyak muatan dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya, resistensi bahan telah mengalami penurunan. Ini juga digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi, karena responsnya terhadap cahaya lambat, dia tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara drastis. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang dikenal dengan mendeteksi cahaya ini ialah LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan di tingkat kecerahan cahaya. Prinsip lainnya yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor pada penggerakan motor DC, mirip dengan dinamo yang pada mainan mobil-mobilan atau mobil-mobilan anak-anak. Perubahan nilai hambatan pada LDR ini tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor, sehingga akan mengaktifkan atau menonaktifkan transistor.
Penerapan lainnya dari transistor LDR ini ialah pada alarm pencuri. Ini dia contoh simbol LDR dan bentuknya. Sedangkan fototransistor ini, dia komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robotik pengikut garis, line follower. Perhatikan karakteristiknya hanya sebagai berikut. Infrared ini memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut off terjadi pada saat tidak ada arus listrik mengalir melalui basis dan emitor, dan kondisi saturasi terjadi pada saat ada arus listrik mengalir melalui basis emitor, maka ada fotos transistornya. Kondisi cut off ini terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dengan kondisi saturasi terjadi saat cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini dia spektrum cahaya dan respon manusia. Ini penggunaan pada robotiknya. Baik, kita ke berikutnya. Ini segmen. Prinsip kerja 7 segmen ini sama dengan LED. 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk kerangka 8 dan tambahan 1 LED untuk titiknya. Terdapat dua jenis 7 segmen, yaitu 7 segmen Comot, Catcom atau Kotada, dan 7 segmen Conmat, Anode atau Anoda. 7 segmen kode ini, pada segmen ini jenis command ini kaki koda pada semua segmen LED karena terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki segmen anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau min atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal ini akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. 7 segmen Conmat anode ini jenis common node atau anoda. Kaki anoda ini pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda ini menjadi input. Masing-masing segmen LED ini, kaki anoda terhubung menjadi satu pin, akan diberikan tegangan positif atau plus, dan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki. Ini dia contoh 7 segmen pada katoda dan anoda. Pada motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektronik yang bersifat berubah besaran elektronik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik ini terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang gerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang mempengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian dari memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC digunakan dua data yang harus tersambung ke data digital mikrokontroler. Namun ketika kita menggunakan motor DC yang membutuhkan arus listrik yang tinggi, harus menggunakan rangkaian penguat atau driver dari motor ke mikrokontroler. Sedangkan motor AC biasa memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya, karena tegangannya yang berasal dari mikrokontroler adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Ini dia contoh motor DC, simbolnya M, dan motor AC ini dia contoh alatnya. Pada buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer ini hampir sama dengan loudspeaker, dan buzzer ini juga terdiri kumparan dan terpapan pada diafragma untuk menjadi kumparan
tersebut dialiri arus listrik sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan terjadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arusnya dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang di diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar akan menghasilkan suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Ini dia contoh buzzernya. Baik alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus, penguat, dan transistor. Kapasitor dan resistor minimal merupakan multitester. Dan lebih baik jika ada lengkapan dengan asiloskop dan frekuensi counter digital. Multitester ini yang penulisan disarankan minimal Sanwa TX56A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah. Cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misalnya jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan petunjuk saklar ke DC 12 volt ini sehingga akan dibaca 9 volt. Dapat terlihat di jarum petunjuk yang cukup akurat. Ini dia spesifikasinya, ini 6SH switches ini dia spesifikasinya. Baik, ini contoh gambar alat multitesternya, analog Sanwa CX56A. Baik, itulah video singkat penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.